Pada hari ini, tanggal 19 September 2015, hari Sabtu. Menyambung daripada cerita-cerita yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini, Abang selalu mengulang kembali rekaman-rekaman almarhum Aki Muhammad Samsu yang dari kaset, dan sekaligus akan Abang buatkan dokumentasi menjadi ke CD, ke file di komputer, dan akan direkam dalam CD. Dalam beberapa hari ini, dalam mungkin minggu ini, sudah berulang kali Abang mencoba merewind, mendengarkan kembali amanat-amanat almarhum Aki Muhammad Samsu. Beliau memang telah meletakkan sebuah fondasi. Beliau telah menemukan, beliau telah diberikan mandat oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa mengenalkan agar kita bisa merasakan kuasa Tuhan di setiap diri. Ini adalah sebuah kelebihan beliau yang tidak bisa kita pungkiri. Karena beliaulah kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan merubahkan kita ini. Dan ini bukan sebuah agama, karena agama sudah ada pada setiap diri manusia. Tapi unsur perwakilan Tuhan, zat Tuhan, ruhnya Tuhan ada di setiap hidup manusia. Ini yang kita sedang pelajari, dan ini yang sedang kita renungi, ini yang sedang kita hayati, dan ini yang sedang kita ingin tingkatkan di dalam rasa. Inilah dulu tugas almarhum Aki Muhammad Samsu. Dengan segala keterbatasan beliau dalam SDM, dalam pengetahuan agama, pengetahuan duniawi, pengetahuan bahasa, dengan segala keterbatasan, maka terjadilah cerita alam amanah ini. Maka kita, kalau kita sangat menyayangi, sangat menghormati dari apa yang Aki bawakan selama ini, maka kita jangan mengikuti bahasa-bahasa yang tidak tepat dari almarhum Aki, bahasa-bahasa yang kurang mengena, karena keterbatasan beliau sebagai makhluk pada saat itu. Nah, kita yang lebih dalam waktu yang lebih modern, dalam pengetahuan yang lebih bagus, kita harus menyempurnakan penyampaian bahasa-bahasa dan maksud Aki itu tentang ketuhanan. Kalau tidak, duplikator terjadilah sebuah predikat sesat, karena orang tidak bisa menerjemahkan bahasa Aki dengan baik. Banyak juga para pengikut Aki yang selama ini hanya mengikuti bahasa-bahasa Aki dengan pola yang zaman dulu, dan mereka tidak berpikir lagi masa depannya. Mereka sempit dalam berpikir menangkap bahasa-bahasa Aki dalam pemahaman itu sendiri. Dan kebanyakan mereka mengikuti pola-pola makhluknya Aki Samsu maksudnya ini. Pola-pola kehidupan Aki ini yang banyak dikembangkan, diikuti. Ini kan kata Aki, ini kan yang Aki contohkan, ini yang Aki. Inilah yang menjadi problema di alam kita ini. Harusnya kita kembali kepada amanat beliau, pesan-pesan beliau. Ikuti dengan baik, kembangkan dengan baik. Sebagai contoh, kebencian, kepalsuan dirimu adalah kehancuran buat dirimu, dunia ini, lahir batin, dunia akhirat. Maka ingatlah pada saksi dirimu yang tidak bisa bohong. Pengakuan diri juga akan menjadi kehancuran buat dirimu. Ini kan jelas amanat beliau. Maka pesan beliau berikutnya, jangan kita pernah berharap kepada siapapun makhluk di dunia ini, kepada manusia manapun. Jangan pernah kita berharap dan menggantungkan diri kepadanya. Tapi
Gantungkanlah diri kita, harapan kita hanya kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada makhluk. Ini tandas. Ketika kita ingin bertuhan, maka tidak ada antara dan tidak ada perantara antara kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan telah sebutkan, aku lebih dekat di antara urat lehermu. Ini bahasa-bahasa Aki. Sudahkah Anda ikuti bahasa-bahasa ini? Tapi yang terjadi selalu yang diikuti peragaan-peragaan Aki Muhammad Samsu ketika hidupnya. Nah, sedangkan yang juga menceritakan itu tidak tahu dengan persis, yang katanya. Maka akhirnya terjadilah banyak kesesatan, banyak dicap sesat kita ini kepada kelompok luar. Seolah-olah kita ini sebuah aliran, sebuah pemahaman dan segala macam. Padahal bukan itu yang Aki ajarkan kepada kita. Seperti umpamanya kita harus syukuran, kambing, domba, itu kan tanda bukti kita mensyukuri di atas perubahan yang ada. Aki melatih pada kita untuk kita belajar, mencoba mensyukuri dari hal yang terkecil. Wujudkan, korbankan apa yang ada dan syukuri dengan baik. Syukur itu tidak hanya diucapkan, diperagakan, diimplementasikan, dibuktikan. Inilah pemahaman-pemahaman yang Aki berikan. Aki berikan tugas-tugas tirakat, berpuasa, tidak makan ini, tidak makan itu, untuk kita melatih diri, menguasai hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Sekaligus kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Dengan kita puasa dikurangi satu bentuk makanan saja, maka terjadilah kelemahan di dalam diri kita. Inilah bentuk-bentuk kelemahan makhluk, supaya kita sadar siapa diri kita ini sebenarnya. Kita bukan siapa-siapa. Di mata Allah kita seperti debu yang berterbangan. Apa yang harus kita akui? Aki berikan tugas-tugas ke goa, kita khalwat, sama tugas-tugas pembinaan mental, pembinaan keyakinan. Sudahkah engkau yakin dengan Tuhanmu dengan baik? Kau sudah yakin, apalagi yang kau takuti dalam hidup ini? Dia yang menjaga kita, dia yang melindungi kita, dia yang memayungi kita, dan dia yang mengatur hidup kita dunia sampai akhirat nanti. Sudahkah kita yakin akan pengaturan Tuhan itu terhadap diri kita? Kalau sudah, apa yang Anda takutkan dalam hidup ini? Ternyata kita katakan sudah yakin, tapi prakteknya kita masih ketakutan. Ketakutan kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kekuasaan, kehilangan wibawa, kehilangan umat. Masih banyak kepalsuan di dalam diri kita ini. Sesungguhnya keyakinan kita kepada Tuhan seperti apa yang Aki katakan, sesungguhnya cintamu palsu kepada aku. Kenapa? Karena memang ucapannya indah dan cantik, tapi peragaan sangat luar biasa kebohongannya. Anda masih takut dengan kemiskinan, Anda masih takut dengan kekurangan, Anda takut ditinggalkan si A dan si B yang terdekat dengan kita. Apakah ini yang Aki ajarkan kepada kita? Kita belajar untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengatur kita. Kita juga belajar bagaimana mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap diri kita. Inilah yang kita sedang pelajari. Sedikit demi sedikit kita mulai memahami, oh inilah kehendak Tuhan buat saya. Apapun yang terjadi pada diri saya adalah mutlak kehendak Dia yang wajib kita syukuri, wajib kita lalui, wajib kita jalani dengan penuh rasa terima kasih. Namun tidak lupa, kita selalu meminta kekuatan kepada Sang Maha Pencipta, agar kita diberikan kekuatan menghadapi rel jalan ini yang telah Dia tetapkan kepada kita. Ini perjalanan hidup. Maka banyak bahasa-bahasa Aki yang harus kita revisi.
Pemahaman Aki harus kita revisi. Bukan pemahaman Aki dulu keliru, tidak.